Selamat datang anak-anak, kembali lagi di channel YouTube Pak Komang SMKA aja. Walaupun di rumah, selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat, berpikir positif. Jangan lupa juga moto sekolah kita, tetap bersemangat. Kemarin anak-anak sudah belajar materi mengenai KD 3.9. Sebelum anak-anak lanjut ke 3.10, Pak Komang harapkan anak-anak mengerjakan tugas-tugas apa yang Pak Komang berikan untuk di KD 3.9. Baru anak-anak menonton video ini yang akan Pak Komang jelaskan mengenai KD 3.10. Pak Komang harapkan anak-anak mengembangkan wawasan anak-anak sendiri, tidak hanya berpatokan pada LKS, tidak hanya berpatokan pada penjelasan apa yang Pak Komang jelaskan. Jadi anak-anak mengembangkan wawasan diri anak-anak sendiri dengan apa? Bisa media internet dan lain sebagainya. Langsung saja Pak Komang akan jelaskan mengenai KD 3.10, yaitu perilaku terpuji. Untuk kali ini KD 3.10, pengertian dari perilaku terpuji adalah suatu amalan atau perbuatan yang baik dan mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Dari pengertian tersebut, anak-anak bisa juga menyimpulkan bahwa kalau anak-anak melakukan suatu hal kebaikan, pasti akan timbul dampak kebaikan juga, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sombong amat. Dari pengertian itu anak-anak bisa menyimpulkan juga atau berpikir juga, kenapa sih harus melakukan sikap terpuji itu? Kita adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial yang saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain. Kalau kita makhluk sosial, ya kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Ketika anak-anak bisa menolong orang yang membutuhkan, kesusahan pun akan ditolong nantinya. Setelah anak-anak tahu pengertian, dan karena kita orang sosial, kepada siapa saja kita harus berbuat sikap berperilaku terpuji, ya kepada semuanya, semua orang. Baik itu kepada teman sebaya. Di sini bisa anak-anak lihat di LKS pada halaman 49, itu sudah sangat jelas sekali dijelaskan. Bisa anak-anak, kalau tidak jelas ya baca berulang kali, cari sumber yang lainnya juga, tidak terpaku di penjelasan LKS saja. Ya, di sini ada sikap terpuji terhadap teman sebaya, seperti bergaul dengan niat baik, senyum, biasakan berkomunikasi. Ya, masih ada banyak Pak Komang lihat juga anak-anak tidak berkomunikasi, yaitu pendiam, murung, dan lain sebagainya. Coba anak-anak terapkan dulu komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik itu seperti apa? Ya, tidak mengejek teman. Ya, masih banyak Pak Komang lihat ejek-ejekan. Akhirnya setelah ejek-ejekan apa? Dendam, diam-diaman. Ya, itu sering sekali terjadi pada kehidupan sehari-hari di sekolah yang Pak Komang lihat. Ya, teman sebaya. Selanjutnya kepada orang yang lebih tua, ya anak-anak harus tahu sopan santun, tata krama kepada orang yang lebih tua. Salah satu contohnya menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Ya, tak menjawab ulang kata-kata tidak baik. Ya, misalnya anak-anak tahu dan sebenarnya tahu berkata yang tidak baik itu seperti apa, dan anak-anak malahan praktekkan. Memang melakukan atau meniru contoh yang kurang baik itu lebih cepat daripada menirukan contoh yang terpuji. Jadi ya sekarang anak-anak sendiri harus pintar menfilter diri anak-anak sendiri, mana yang harus anak-anak lakukan dan tidak lakukan. Padahal anak-anak itu tahu, oh ini bukan sikap terpuji, oh ini sikap terpuji. Ya, sering anak-anak lupa akan hal itu, sehingga anak-anak lebih cepat melakukan sikap yang sebenarnya anak-anak tidak harus lakukan, tidak perlu lakukan. Selanjutnya ada di sini penjelasan mengenai sikap terpuji terhadap orang yang lebih muda. Ya, tidak hanya kepada
orang yang seumuran, orang yang sebaya, tidak hanya dengan orang tua, tapi orang yang lebih muda juga anak-anak harus hormati. Ya, juga anak-anak harus bersikap sikap terpuji diri sendiri ya di kehidupan sehari-hari, seperti adil, jujur. Sini sudah dijelaskan dengan jelas, toleransi, sikap peduli kepada sesama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, selain dengan manusia, anak-anak juga harus peduli dengan lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud satu hal, contoh kecil saja ya, mengenai sampah. Anak-anak bagaimana ketika melihat sampah, bagaimana tindakan anak-anak ketika ada orang yang buang sampah sembarangan. Ya, itu salah satu contoh peduli juga kepada lingkungan. Ya, kenapa Pak Komang tidak banyak sekali menjelaskan teori mengenai perilaku terpuji ya? Karena menurut Pak Komang, anak-anak yang lebih penting dari pelajaran materi KD 3.10 ini adalah prakteknya. Bagaimana anak-anak tahu perilaku terpuji dan harus anak-anak lakukan secara tidak sadar maupun sadar, harus anak-anak lakukan sikap terpuji menurut versi anak-anak. Ya, itu yang lebih terpenting, prakteknya yang lebih terpenting. Nah, jadi di sini juga Pak Komang setelah dari penjelasan sedikit mengenai KD 3.10 itu, Pak Komang akan memberikan tugas untuk anak-anak. Tugasnya yang pertama adalah Romawi 1 dan 2 pada halaman 58 sampai 60. Kerjakan langsung di LKS ya. Jadi bisa dicicil, jangan langsung anak-anak kerjakan. Bisa kapanpun anak kerjakan, kalau ada waktu luang ya langsung anak-anak kerjakan. Pokoknya anak-anak bagi jadwal kegiatan anak-anak di rumah. Jadwalnya, kapan saya harus main, kapan saya harus belajar, kapan saya harus membantu orang tua, kapan saya tidur. Nah, itu anak-anak pokoknya sendirilah yang ngatur, memanage waktunya. Dan lagi satu ya, setelah anak-anak mengerjakan itu, dan juga Pak Komang punya tugas tambahan, buatlah suatu karya dalam bentuk video yang mengasihkan tentang sikap terpuji yang anak-anak lakukan sesuai dengan keadaan aslinya. Ya, maksudnya di sini nanti akan Pak Komang berikan contoh videonya seperti apa. Lalu mengumpulkannya di mana? Ya, mengumpulkannya dengan anak-anak membuat story di Instagram. Tag, isikan juga di story itu nama, kelas, nomor absen. Baru add namanya Pak Komang, SNKA .AJHA. Ya, tag nama IG-nya Pak Komang supaya Pak Komang tahu dan Pak Komang langsung bisa menilai. Sekali lagi Pak Komang jelaskan ada tugas tambahan, yaitu buatlah suatu karya dalam bentuk video yang menghasilkan tentang sikap terpuji yang anak-anak lakukan sesuai dengan keadaan aslinya. Dalam bentuk apa? Anak-anak bisa buat video TikTok yang mengasihkan, mungkin kan pada zaman sekarang lagi tren-trennya buat video TikTok. Jadi anak-anak bisa buat video TikTok sesuai dengan keadaan aslinya, dan nanti Pak Komang akan kasih salah satu contoh videonya nanti. Ya, itu dari Pak Komang, itu saja. Dan juga kalau ada anak-anak yang ingin bertanya atau yang belum paham, silahkan langsung gabung di
grup WhatsApp yang akan Pak Komang buat. Nomor itu silahkan tanya kepada wali kelas anak-anak. Sekian dari Pak Komang, terima kasih dan mohon maaf dari Pak Komang, videonya agak-agak kaku karena Pak Komang baru belajar juga buat video berhadapan dengan kamera, jadi mohon maaf sekali lagi. Dan tidak henti-hentinya Pak Komang ingatkan juga kepada anak-anak selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat, berpikir positif. Jangan lupa juga moto sekolah kita SDTJ, tetap bersemangat.